Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiatul Mubarokah dari jurusan manajemen. Saya mempresentasikan tugas UAS manajemen logistik yang diampu oleh Pak Haris. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap tahapan dalam alur logistik. Yang pertama ada pemasok. Pemasok merupakan sumber utama barang atau bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Pemasok dapat berupa perusahaan atau individu yang memasok barang atau bahan ke perusahaan. Dalam alur logistik, pemasok bertanggung jawab untuk mengirimkan barang atau bahan baku yang dipesan oleh perusahaan. Pemasok terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran informasi dan aliran finansial. Dalam aliran informasi, pemasok menginformasikan ketersediaan barang atau bahan baku, harga, dan waktu pengiriman kepada perusahaan. Kemudian yang aliran finansial, perusahaan membayar pemasok atau barang atau bahan yang dipesan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kemudian yang nomor 2 ada procurement atau pengadaan. Tahap pengadaan melibatkan proses pengumpulan informasi tentang barang atau bahan baku yang diperlukan, penawaran, pemilihan pemasok, dan negosiasi kontrak. Departemen pengadaan bertanggung jawab untuk mengelola proses pengadaan ini. Aliran informasi tentang persyaratan barang atau bahan baku yang diperlukan dikomunikasikan kepada pemasok melalui permintaan penawaran atau pesanan pembelian. Kemudian pada aliran finansial, Departemen Pengadaan melakukan pembayaran kepada pemasok berdasarkan kesepakatan pembayaran yang telah ditentukan. Kemudian setelah procurement ada manufaktur. Tahap manufaktur melibatkan proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Pada tahap ini, bahan baku diolah melalui proses produksi, seperti pengolahan, perakitan, dan pengujian. Manufaktur dalam aliran informasi menginformasikan tentang status produksi, perkiraan waktu penyelesaian, dan kualitas produksi dikomunikasikan kepada Departemen Distribusi Fisik dan Pelanggan. Kemudian aliran finansial, perusahaan mengeluarkan biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja, mesin, dan bahan baku, serta mengelola aliran kas yang terkait dengan biaya produksi ini. Kemudian ada distribusi fisik. Tahap distribusi fisik melibatkan pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan produk jadi sebelum dikirim ke pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan dapat menggunakan gudang atau penyedia jasa logistik untuk mengelola proses distribusi. Distribusi fisik dalam aliran informasi menginformasikan tentang pengiriman, rute, dan status pengiriman dikomunikasikan antara Departemen Distribusi Fisik, pemasok jasa logistik, dan pelanggan. Kemudian dalam aliran finansial, perusahaan membayar biaya pengiriman dan jasa logistik kepada pemasok jasa logistik. Kemudian ada pelanggan. Tahap terakhir dalam alur logistik adalah pelanggan. Pelanggan adalah penerima akhir produk atau barang yang diproduksi. Pelanggan dapat berupa individu atau perusahaan yang memesan dan menggunakan produk yang disediakan oleh perusahaan. Pelanggan dalam aliran informasi menginformasikan tentang umpan balik
produk, layanan, dan kepuasan mereka kepada perusahaan melalui komunikasi langsung atau kanal komunikasi lainnya. Dalam aliran finansial, pelanggan membayar perusahaan atas produk atau barang yang mereka beli sesuai dengan perjanjian pembayaran yang telah ditetapkan. Jadi selama alur logistik ini berlangsung, ada juga aliran informasi tambahan seperti permintaan penawaran, pesanan pembelian, faktur, dan laporan inventaris yang dikirimkan antara pemasok, departemen pengadaan, departemen manufaktur, departemen distribusi fisik, dan pelanggan. Aliran finansial juga melibatkan pembayaran yang terjadi di antara setiap tahapan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kemudian contoh dalam aliran logistik. Saya mengambil contoh dari PT Unilever Indonesia. Pada tahap pemasok bahan mentah seperti petani atau produsen bahan kimia menyediakan bahan mentah seperti minyak kelapa, bahan pembersih, atau bahan kimia lainnya yang diperlukan oleh Unilever. Kemudian pemasok mengemas dan menyiapkan barang untuk pengiriman ke pabrik atau pusat distribusi Unilever. Kemudian pemasok mengatur transportasi barang ke fasilitas penyimpanan atau pusat distribusi Unilever. Kemudian tahap yang kedua, tahap procurement atau pengadaan. Tim pengadaan Unilever berkomunikasi dengan pemasok untuk memastikan persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Tim pengadaan melakukan negosiasi harga, persyaratan pembelian, dan kontrak dengan pemasok. Kemudian pesanan pembelian dibuat dan dikirimkan kepada pemasok untuk memastikan pasokan bahan mentah yang dibutuhkan. Kemudian ada juga informasi mengenai pembelian dan jadwal pengiriman disampaikan kepada pemasok dan departemen terkait di Unilever. Pada tahap manufaktur, bahan mentah yang diterima oleh Unilever diperiksa, diverifikasi, dan disimpan dalam gudang atau lokasi penyimpanan yang sesuai. Kemudian, Departemen Produksi Unilever memulai proses manufaktur dengan menggunakan bahan mentah yang ada untuk menghasilkan produk seperti sabun, sampo, atau makanan siap saji. Kemudian barang dalam proses produksi diperiksa, diuji, dan diolah menjadi produk jadi yang siap untuk dikirimkan. Kemudian pada tahap distribusi fisik, Departemen Logistik Unilever merencanakan rute pengiriman dan memilih penyedia layanan logistik seperti DHL, UPS, atau pihak logistik lainnya untuk mengirimkan produk Unilever ke berbagai tempat di seluruh dunia. Kemudian produk jadi seperti sabun, sampo, atau makanan siap saji dikemas dengan baik dan siap untuk dikirimkan. Kemudian barang dikirim melalui transportasi yang dipilih, seperti truk atau kapal kargo sesuai dengan jadwal pengiriman yang ditentukan oleh Departemen Logistik Unilever. Kemudian barang diterima oleh Departemen Penerimaan Pelanggan atau gudang yang dituju seperti pusat distribusi atau toko-toko retail. Kemudian pada tahap pelanggan di toko-toko retail atau konsumen akhir menerima produk Unilever yang telah dipesan, seperti sabun, sampo, dan makanan siap saji. Pelanggan melakukan penerimaan barang dan memverifikasi kualitas dan jumlahnya. Jika ada masalah dengan pesanan atau perlu dukungan konsumen, pelanggan dapat menghubungi Departemen Layanan Pelanggan Unilever. Pada aliran informasi, pemasok memberikan informasi tentang ketersediaan barang dan perkiraan waktu pengiriman kepada tim pengadaan Unilever. Tim pengadaan Unilever memberikan informasi tentang pesanan pembelian kepada Departemen Logistik. Departemen Produk Unilever memberikan informasi mengenai status produksi kepada Departemen Logistik. Departemen Logistik Unilever memberikan informasi tentang rute pengiriman dan jadwal pengiriman kepada pemasok
mitra logistik, dan pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan umpan balik tentang penerimaan barang dan layanan kepada Departemen Layanan Pelanggan Unilever. Kemudian pada aliran finansial, Departemen Keuangan Unilever melakukan pembayaran kepada pemasok berdasarkan faktur atau persyaratan pembayaran yang telah disepakati. Departemen Keuangan menerima pembayaran dari pelanggan atas pembelian produk Unilever. Selama proses logistik, terdapat transaksi keuangan lainnya seperti biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan biaya logistik yang terkait dengan aliran barang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.